Itu kalau boleh dikoreksi, mimnya itu baris hadapan. Jadi waalaikumsalam warahmatullah. Bukan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam jadilah dia idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan sin. Tapi ini bukan idhar syafawi, dipanggil dengan alif lam syamsiah. Jadi tekan dia, Musa. Mentang-mentang namanya Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ingat nama saya sudahlah. Coba nama saya tak ada sabdu. Musa. Tapi ini tinggal sabdu aja, Musa gitu. supaya memang dari segi makna tidak mengubah, tapi dari segi bacaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 95%. Alhamdulillah lah. Bukan senang nak dapat 95%. Saya dikira paling kuda tahu dalam bab menilai. Tahu kuda? Kedekut. Kan dia lari kedekut. Jadi maknanya orang yang kedekut. Do you know kedekut? Pelit. Allahu Akbar. Saya teringat kuda pula. Jadi kuda tu kedekut. Dia pelit. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar semua? Jadi sebelum kita mula majlis kita, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Boleh tak boleh? Jadi Fatihah ini penting. Sebab iblis tu meroyan. Tahu meroyan? Dia lari ke sana kemari. Pasal apa? Pasal diturunkannya surat Al-Fatihah. Jadi siapa yang tak nak berkawan dengan iblis, bacalah surat Al-Fatihah. Yang nak berkawan dengan iblis, tak payahlah baca. Siapa nak berkawan dengan jin? Kita tak nak berkawan tapi kita pakai celana dia. Celana jin. Ya sekarang tak ada lah. Tak ada. Kat luar sana. Sini mana ada jin? Iyalah dekat luar lah. Sini tak ada jin. Jadi kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan kepada almarhum Muhammad Zahir yang telah meninggal dunia. Ya. Sayyid Barwaki yang juga sudah meninggal dunia. Kenapa kita panggil dia meninggal dunia? Pasal dia pernah hidup. Betul tak? Jadi kita ni, saya juga yang pernah hidup pasti akan sama. Passway. Bukan busway tau. Passway. Kita juga akan mati. Jadi mudah-mudahan almarhum Muhammad Zahir yang sudah meninggal dunia dengan Sayyid Barwaki, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini meninggal dunia juga. Ini meninggal dunia juga. Begitu juga Ibu Jariah binti Singyasa, ya, Bapak Sanam, Rian Ari Sanjaya bin Nurian, Pak Sarijo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya yang sudah meninggal dunia dan diletakkan bersama orang yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Bacaan Fatihah kita yang kedua kita hadiahkan kepada rapat Zahir, ya. Ini yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya, juga Salwa dan Maryam. Suaminya Syarik, dan ada tulisan Mi di sini, ya, Sumbul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Bu Dina, Bu Ayu sedang sakit juga. Pun mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang hadir. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya, yang berhajat mudah-mudahan segera ditunaikan hajatnya. Yang berhutang mudah-mudahan segera diselesaikan segala hutangnya. Yang belum berjodoh mudah-mudahan segera diberikan jodoh yang saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita masih diberikan bernapas. Betul tak? Betul tak kita masih bernapas sekarang? Kalau tak betul meninggal lah. Nah, jadi itu yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah satu masa nanti Allah cabut roh kita. Mudah-mudahan dalam keadaan diikuti dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa tahu maknanya? Man mata, who is passed away. The last of the soul, he said la ilaha illallah, enter to paradise. Do you understand? Understand do you? Never mind. Little, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Bukit mana dulu Ustaz? Bukit Timah ke bukit mana? Bukit Panjang? Bukit Merah? Nah, Bukit Timah lah tinggi sikit. Bukit Timah dia banyak bukit dia. Bukit Merah tak ada bukit. Bukit Timah lagi lah. Nah, cari timah dekat sana pun tak ada. Itu yang kita harap. Mudah-mudahan di akhir hayat kita ini ditarik oleh malaikat Israel. Israel berada sebelah kiri, dia genggam ruh kita sekejap aja. Kalau ruh orang yang beriman, dia kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Waalaikumsalam. Wahai jiwa yang tenang. Kata siapa? Malaikat apa? Malaikat Israel. Israel sana Palestin. Waalaikumsalam. Ini kita harap nih malaikat yang sebelah kiri kita ini
cakap tahu. Dia tarik ruh kita. Tapi sambil dia kata tadi, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak terasa roh itu dicabut. Sebab sudah diperlihatkan surga. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridha padamu. Ini kalau dibacakan di sebelah kiri kita oleh malaikat Israel, bukan Israel, Israel. Tarik pelan-pelan, macam tarik bulu, tahu bulu? Dekat tepung, kan tepung yang kita adon tu kan, ada bulu kat dalam, kita tarik pelan-pelan supaya tepung tu tak hancur. So kita tarik pelan-pelan. Jadi seperti itulah malaikat Israel cabut. Tapi bila dibaca ayat tadi, tak terasa dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Tuhanmu sudah redha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi. Lepas itu kamu berkumpul dengan hamba-hambanya yang soleh. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lepas itu masuklah ke dalam surganya. Subhanallah. Surga tu dah tak ada lagi kata-kata sedih, merana, gundah, resah, risau. Itu yang kita bahas minggu lepas. Tentang mereka-mereka yang dirindui oleh surga. Ini kan sudah kita bahas minggu lepas kan? Masih ingat tak apa yang surga yang orang rindu kepada 4 golongan minggu lepas tu? Ingat tak? Tak ingat tak? Lupa? Saya pun lupa juga. Tapi kata Ibu Bodi, boleh buka tengok di kat Facebook. Berarti dia tak buka berarti. Ingatlah. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Ucapkanlah astaghfirullahaladzim. Pernah dengar lagu ni? Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup jua, kita pun kan menyusul mereka. Astaghfirullahaladzim. Betul tak? Kita nak mati. Maksudnya pandanglah ke sana, bukan kakak dekat sana, bukan. Pandanglah ke sana maksudnya lihatlah kubur. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Mereka ini kan terbaring macam almarhumah yang kita bacakan tadi. Betul tak? Di sana terbaring tak? Mereka yang terbaring ini mereka pernah hidup bersama dengan kita dulu. Jadi macam mana kita kata dia mati kalau tak pernah hidup? Jadi proses kematian kita itu yang paling penting. Ada yang mati dalam keadaan husnul khotimah, ada kata dalam su'ul khotimah. Jadi pada petang ini saya mengajak kita semua untuk menggali satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar? Baru dengar. Saya pun baru baca sekarang. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu meninggal dunia. Siapa anak Adam? Siapa anak Adam?
Kita ni keturunan Adam semua. Ini sekalipun saya tak handsome nih, saya keturunan Nabi tau. Nabi Adam. Sama macam Maka, adik, kalau ada adik saya di sini, walaupun kurang cantik, tapi tetap keturunan Nabi. Jadi banggalah. Jadi kalau ada orang mengatakan, Allah awak tak cantik, tak cantik begini pun keturunan Nabi tau. Nabi siapa? Nabi Adam. Ada satu hamba Allah ni, dia bangga di Habib lah. Habib itu keturunan Nabi-Nabi. Jadi dekat Surabaya ni, kalau dia bawa drive, saya naik kat kereta dia. Ada orang jemur padi, dia lalui aja. Saya cakap, kenapa? Padi orang tu kasihan. Dia kata kalau Habib-Habib yang bijak walaupun rosak disuka. Saya bilang ente keturunan Nabi. Okeylah, saya pun juga keturunan Nabi. Nabi Adam. Diam dia. Jadi kalau keturunan para Habib-Habib ni dengan Syarifah ni, dia susah nak kahwin dengan orang biasa. Katakanlah saya nak dengan Syarifah, saya tak boleh pasal saya bukan Habib. Macam ada kasta. Dekat Surabaya masih kuat, masih kental lagi. Adat dia. Jadi Habib dengan Syarifah. Tapi kalau Malaysia ada namanya Syarifah ini. Bukan Habibah dia. Tapi dah meninggal. Lagu dia sedap-sedap tentang surga, puasa. Idza mata bnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amalannya. Semua ini maknanya apa-apalah. Dia senyum pun perbuatan. Dia ketawa pun perbuatan. Dia jalan pun perbuatan. Everything apa yang dia buat tu, semua itu dipanggil dengan perbuatan. Terputuslah semua perbuatan itu. Bila dia sudah meninggal dunia. In qata'a amaluhu. Terputuslah segala amal perbuatannya. Illa min salasin. Kecuali 3 perkara. Tengok maknanya orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Tapi kalau orang yang masih hidup, masih boleh memberikan dia pahala. Jadi kalau ada yang mengatakan, jangan lalu dekat sana lah kuburan tu, nanti kena kualat. Tak ada. Doa orang mati dah tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia puasa ke, dia zakat ke, dia berimpak ke, kata orang itu satu habuk pun tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solatnya orang mati tak diterimalah. Zakatnya orang mati tak diterimalah. Impak dia pun tak diterima. Apa-apa amalan dia tak diterima oleh Allah bila sudah mati. Jadi kalau orang yang masih hidup, boleh memberikan pahala pada orang yang sudah mati. Illa min salasin. Jadi maknanya orang yang meninggal tadi itu 3 perkara ini masih jalan pahala dia. Semua anak Adam yang meninggal dunia terputus amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, apa dia? Doa anak orang soleh. Doa anak orang soleh. Nah, soleh itu artinya apa? Katanya tadi doa anak orang soleh. Habis akak tak masuk lah. Pasal bukan soleh. Akak solehah. Macam mana? Yang pertama, waladun soleh. Betul lah. Anak yang soleh yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah. Katakan, almarhum Muhammad Zahir meninggalkan anak soleh. Tapi Ustaz, semua anaknya perempuan. Tak ada yang soleh. Macam mana? Takkan jadi pondan Ustaz. Bencong. Sekarang kan musim banyak orang tukar jantina. Orang pergi ke Thailand, dia tukar jantina. Yang perempuan jadi laki. Yang laki jadi perempuan. Mahal bayarannya itu. Tahu tak berapa harga ataupun biaya operasional dia berapa? Berjuta tau. Baik kita beli kerupuk. Bayangkan coba kalau operasional itu sampai hampir 500K.
500.000 Sing dollars. Berarti sama dengan 5 miliar duit Indonesia. Banyak tak banyak? Itu yang saya kata tadi. Kalau 5 miliar tadi kita pakai beli kerupuk, banyak tak banyak? Kalau 5 miliar beli cendol, boleh berenang kita. Kalau 5 miliar beli apa? Kalau rumah 1-2 lah. Inilah kita beli macam pisang goreng. Saya rasa kalau 5 miliar tuh kumpulkan pisang daripada Sabang sampai Merauke, baru cukup 5 miliar. Terputuslah amalan orang yang sudah mati kecuali 3 perkara: waladun soleh, anak yang almarhum Muhammad Zahir tinggalkan yang soleh, solehah. Habis Ustaz, dalam hadis ini disebut waladun soleh, anak laki-laki yang soleh. Berarti perempuan tak masuk lah. Ingat, kalau kaedah bahasa Arab mengatakan soleh, maknanya perempuan pun juga masuk. Bila hadis itu mengatakan solehah, soleh tak masuk. Paham tak paham? Jadi sekarang, anak yang soleh berarti anak perempuan dan laki-laki. Tadi kecil hati, Ustaz, alamak. Kita yang perempuan tak ada can lah, Ustaz. Adalah can. Can mari can. Kan ada lagu dia, can mari can. Jadi anak yang soleh. Jadi adalah seorang hamba Allah yang kaya raya. Dia ini dikira bisnismen kaya raya. Bisnismen kaya raya. Semua bank ada uang dia. Di POSB Bank ada berjuta. OCBC ada. BNI ada. BCA ada. BRI ada. III ada. Semua I ada. Iyalah kan, BNI, BRI. Bank apa lagi dekat Singapura? HSBC ada semua uangnya. Jadi ada wartawan liput datang ke rumahnya. Rumah dia ini bertingkat. Jadi rumahnya bertingkat. Maaf, lupa saya silent kah. Ini bunyi apa ini? Bunyi WhatsApp ke Imo? Imo. Ini biasa pakai Imo, ditahulah. Jadi rumah dia besar, kereta dia besar, semua besar. Saya tak cakap. Besar semua. Jadi wartawan datang, Tuan, we get the information from another people, you is very rich man. Orang-orang kaya, kata dia. Yang kita tahu banyak kekayaan Tuan. Tapi sekarang betul ke Tuan ni kaya, dia kata. Kata dia, saya tak kaya. Habis ada berapa harta Tuan sekarang? Seingat saya harta saya hanya 3,000 Sing dolar sahaja, kata dia. 3,000 dolar aja harta dia. Oh, Tuan jangan tipu kita. Kita sudah biasa meliput harta Tuan. Di semua bank-bank tadi itu sudah ada semuanya. Enggak ada. Yang saya ingat, harta saya hanya 3,000. Okelah, 3,000. Kemudian ditanya, anak Tuan berapa? Anak saya ada 1, katanya. Umur Tuan? Umur saya baru 30 tahun. Pasal sudah aki-aki kan? 30 tahun atau 20 tahun lah usia saya sekarang. Tapi kok Bapak kelihatannya tua sekali, kok kenapa usianya baru 20 tahun? Makanya kalau kita buat perbandingan, mana lebih cepat tua orang Melayu daripada orang Indonesia? Kenapa?
Kenapa orang Melayu, ini Melayu Malaysia nih, bukan Melayu Singapura. Kenapa orang Melayu lebih cepat tua daripada orang Indonesia? Sebab, tahu tak? Saya pun tak tahu. Sebab orang Melayu dia ada pangkat datuk. Masih muda seperti Siti Nurhaliza ada pangkat datuk. Kalau kita kan tak ada datuk, jadi maknanya lebih cepat orang Melayu tua daripada kita. Hari ini Datuk Zain meninggal dunia, yang punya kapal penguin yang pergi selalu ke Batam tu kan. Meninggal dunia hari ini. Hari ini ke semalam. Semalam. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Jadi kata wartawan ini kita tahu usia Bapak sekarang sudah 70. But why you say 20 years now? Oh, awak mau tahu, kata dia. Of course lah, kita mau tahu sebab kita tak suka tempe, kata dia. Arah dia. Di akhirnya begini nak, kata dia. Memang harta saya di mana-mana ada bank. Di bank tu semua ada banyak harta saya. Di OCBC, OSB, HSBC, mana-mana saya ada harta. Tapi yang saya ingat, yang pernah saya nafkahkan di jalan Allah hanya $3,000 saja. Inilah harta saya. Yang lain itu mungkin anak saya akan jadi rebutan dan seumpamanya. Nah, itu message-nya kepada kita. Mungkin kita juga itu. Terus tadi Bapak mengatakan anaknya 1, padahal yang kita tahu anak Bapak 7. Kenapa cakap 1? Yalah yang 6 tu tak boleh diharap. Pukul 1 pulang. Yang 1 mabuk, yang 1 bawa betina, yang itu. Tak ada boleh harap. 1 aja yang masuk di pondok pesantren itu saja yang saya harapkan anak saya. Yang boleh memberikan saya, menafkahkan saya Fatihah ketika saya sudah meninggal. Yang menghadiahkan saya Fatihah. Tengok. Habis tadi, Datuk dah kata 20 tahun usianya. Memanglah usia saya 70 tahun. Tapi yang saya ingat, saya mula dekat dengan Allah. Saya mula bertaubat semenjak 20 tahun ini saja. Yang lain-lain itu sia-sia. Jadi kita flashback pada diri kita. Mungkin ada usia kita 60 tahun, 50 tahun. Mungkin baru 10 tahun kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Oh itu kan bulat Ustaz. Iyalah. Jadi cerita tadi itu boleh jadi kena pada kita. Usia kita mungkin 50 tahun, tapi kita baru mengenal Allah, mula berjinak-jinak dengan belajar, baru 10 tahun. Habis, yang 40 tahun itu kemana? Mana aku tahu. Ya Allah. Tuh. Jadi yang pertama sekali, waladun soleh. Anak yang soleh, yang boleh menafkahkan, menghadiahkan bacaan Quran, Fatihah, macam kita belajar sekarang ini, dapat kita pahala. 1 langkah daripada rumah itu sama pahalanya seperti kita beribadah 1 tahun 1 langkah. Itu pahalanya sampai kepada mak bapak kita. Walaupun sudah meninggal sekarang, mengalir pahalanya. Itu sebabnya kalau kita tak nak ibu bapa kita menderita dalam kubur, jangan buat hal yang tak baik. Jangan buat hal yang tak baik. Jadi kalau kita mengatakan, oh mak bapak aku sudah meninggal dunia, aku nak buat baik sekarang. Kita tak payah sebut pun pahala dia ada. Itu dipanggil dengan sistem Jairo. Tahu Jairo? Jairo. Contohnya, kita beli bil handphone kita. Kan tiap bulan dipotong di bank kita. Itu namanya Jairo. Terus bil api air dipotong. Bayaran mobil dipotong. Itulah dipanggil dengan Jairo. Sama juga dengan pahala kita. Kita sholat Ustaz. Kita puasa Ustaz. Kita zakat Ustaz. Kita impak Ustaz. Dapatlah Jairo ke mak bapak kita. Guru-guru kita.
Guru kita. Jadi kalau ibu yang melahirkan kita, dia tunjukkan jalan di mana arah jalan di dunia. Tapi guru kita ditunjukkan jalan mana menuju akhirat. Nah, itu sebabnya jangan sesekali kita buat guru kita marah. Bukan guru saya lah, yang lain-lain. Kalau saya ini biasa aja. Kalau saya ini ustadz, baru start. Nah, ya, yang suka makan kue tat. Tahu kue tat? Nah, kalau lama kat Singapura tahulah kue tat. Yang kedua, selain daripada waladun soleh, apa lagi tadi? Sedekah jariah. Bahasa Arabnya apa? Tadi waladun soleh. Sekarang sedekatun jariyah. Apa makna jariyah? Sedekatun jariyah. Apa makna sedekatun jariyah? Oke, apa makna sedekah artinya? Memberi. Memberikan. Memberikan apa? Memberikan apa? Memberikan harapan. Kalau memberikan harapan sedekah lah tuh. Memberikan sebagian harta kita. Nah, memberikan sebahagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya. Mustahik bahasa Arab. Nah, jadi sedekatun jariyah. Sedekah, pemberian kita. Tanpa mengharapkan upah, balasan. Katakan ada orang sedang berjalan, dia bertanya, Mbak, jalan ini menuju kemana? Oh, kalau ke sini ke kiri, kalau ke sana ke depan, kalau sini ke kanan, sana ke belakang. Memanglah saya tahu kata dia, tapi menuju, oh ini. Ah, jadi kita ikhlas. Itu namanya sedekah juga namanya. Sedekah. Jadi sedekah. Kalau jariyah? Mengalir. Nah, contohnya saya tuang air ini. Contoh. Ini namanya air mengalir. Nah, ini airnya mengalir. Ini air mengalir namanya. Nah, jadi sedekah jariyah maknanya sedekah yang mengalir. Mengalir. Nah, ini mengalir. Jaroya jadi artinya mengalir. Mengalir. Jadi dia tidak melempem dekat satu tempat. Jadi sedekahnya itu mengalir sampai ke almarhum, almarhumah. Dipanggil dengan sedekatun jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Contoh, saya nafkahi anak saya ataupun orang belajar. Jadi bila saya tanya, uang SPP-mu berapa? Gak banyak, Pak. Dalam 500 saja sebulan. 500? Kok mahal sekali? Tapi saya ada uang ini 500. Oke, bayar SPP-mu. Terbayar SPP-nya 500.000. Jadi saya bantu dia. Kemudian setelah dia selesai belajar, dia jadi orang yang sukses. Ya, dia sukses dunia, dia sukses akhirat. Oh, Masya Allah, dia hafal Quran lagi. Setiap kali dibaca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Mengalir pahalanya. Kemana? Ke orang yang menyumbang tadilah. Sumbang. Ataupun dia kata, saya sudah ada duit, alhamdulillah, saya buatkan orang musola. Saya buatkan orang masjid. Misalnya contohnya, yang datang beribadah itu 1.000 orang. Berarti 1.000 mengalir pahalanya kepada almarhum. Itulah dipanggil dengan yajri. Mengalir. Mengalir pahalanya. Ya Allah, mengalir. Mengalir pahalanya. Jadi, bila dia berada dalam kubur, dia pun juga terheran-heran. Daripada mana aku dapat pahala sebanyak ini, kata dia kan. Datang budak kecil, senyum-senyum, riang-riang. Kita pun tanya, awak siapa?
Awak siapa? Saya amalan pakcik lah dulu kan, sumbang musola, bantu orang belajar apa semua. Saya lah itu. Jadi di dalam kubur itu amalan kita ini bertukar jadi zat. Kita orang solat, orang baca Quran bertukar jadi air. Jadi lemon tea. Jadi bukan clementi. Katanya tadi Pak, suara saya tinggi. Jantungan itu lagi tinggi tadi. Iya. Itu namanya gerak refleks. Dan itu latihannya bukan sehari 2 hari itu. Setahunan. Subhanallah. Sampai mana tadi ceritanya? Lupa saya. Sampai mana? Kok senyum-senyum? Ayo, sampai mana ceritanya tadi? Sengaja saya tanya, saya ingat juga. Saya sengaja tanya ini, semua nih tengah memikirkan pacarnya atau gimana, suaminya apa kan? Maka saya tanya. Jadi apa yang kita amalkan sekarang, katakanlah almarhum Muhammad Zahir nih masih hidup, dia pernah menyumbangkan musola, contohnya Quran umpamanya pada fakir miskin, pondok pesantren, sekali orang baca mengalirlah pahalanya. Pahala itu bertukar jadi zat, jadi benda. Di dalam kubur dia nak makan apa aja ada apple, durian, musangking, ada semua. Kurma, apalagi kurma. Semua ada. Sebut aja. Ada durian, musangking. Percaya tak percaya? Kalau tak percaya mati dulu lah, lepas itu hidup balik. Kalau saya tak perlu mati, memang saya percaya. Itu dipanggil dengan sedekah jariyah. Makanya ibu-ibu yang membiayai anak-anaknya, adik-adiknya, teruskan biayai. Mereka sukses nanti, ibu meninggal, mengalir pahalanya. Dia jadi PNS contohnya, pegawai negeri, sipil. Dia jadi pegawai bank, apa, tapi dia beribadah kepada Allah. Dapatlah pahala ibu. Walaupun. Ya. Yang tak beribadah, kita dapat pahalanya juga sebab kita menyumbang. Sama macam kita menyumbang, ada orang menipu. Ustaz, dia itu menipu. Kita jangan pikirkan menipunya. Dia meminta, dia lapar. Bagi jelas $10. Sekali dia menipu, kita dapat pahala 2. Pahala ditipu dan pahala kita beramal. Iyalah. Kalau misalnya ada orang menipu kita, ikhlaskan. Allah akan gantikan. Kita tak tahu dia penipu apa. Kan pernah dekat Singapura dulu ada orang minta-minta dapat $10, $20, lepas itu dipakai beli arak. Itu kan sindiket. Jadi orang yang sudah memberi walaupun dia salah tetap dapat pahala. Pahala 2 dia dapat. Pahala menipu dan pahala memberi. Itulah kelebihan memberi. Dalam satu hadis Allah sendiri yang bercakap. Aku sakit, kenapa kau tak datang jenguk aku? Aku haus, kenapa kau tak datang bagi aku air? Aku lapar, kenapa kau tak datang bagi makan? Jadi hamba itu mengatakan, bagaimana aku nak kasih engkau ya Allah? Engkau maha pengasih, maha penyayang. Kau yang memberikan rezeki. Artinya ketika aku haus, aku bersama orang yang haus. Kalau engkau membagi, aku ampunkan dosamu. Makanya ketika Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, ayyul amali, apa amalanku yang paling kau rindui, cintai? Solatku. Tidak, kata Allah. Solatmu itu untukmu dan boleh mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Puasaku, puasamu untukmu. Itu menguatkan ibadahmu. Habis apa? Pemberianmu. Ketika itu aku bersama dengan mereka. Jadi adalah satu hamba Allah ini sudah 5 tahun dia berkahwin. Pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi berbuallah antara suami istri. Bang, kata istri dia,
Kita kan sudah 5 tahun nih berkawin. Lepas itu harta kita pun begitu-gitu aja, miskin. Apa kata kita pergi ke Nabi Musa? Kita minta, kan dia Rasul. Ya, kita minta dia doakan kita supaya kita jadi kaya. Kata suaminya, malulah saya. Jomlah bang. Ya, abang macam tak ada kemaluan aja, jomlah, kata dia. Yalah, tadi dia kata dia malu. Ya, namanya suami mesti akur juga dengan istrinya. Ya, sekuat-kuatnya suami itu, dia takut dengan istrinya. Tadi waktu saya datang ke sini, ada seorang ibu kena tilang di jalan raya. Kena tilang oleh polisi. Ibu, stop. Oh, dia pun stop. Tahu kesalahan ibu? Nggak tahu, Pak. Oh, ibu kena pasal 289 dan 2810 begini. Ibu nggak pakai helm. Kemudian menyerobot. Keluarkan STNK. Keluarkan. SIM, keluarkan. Balik, kata komandan dia. Ayo, tilang ibu ini. Tidak. Nggak berani dia lihat. Sekali istrinya nampak, aku tilang aku, siap kau, kata dia. Jadi kata komandannya, Pak, kenal Pak? Sambil jalan-jalan, siap. Kata Pak Alek, bukan kenal lagi Pak, itu istriku. Jadi kata komandannya, aduh, bahaya kalau gini, katanya. Jadi yang disuruh itu tilang Pak Alek. Ditilangnya istrinya sendiri. Lagi ada satu hamba Allah telepon saya di Singapura. Suaminya driver taksi. Istrinya minta antar ke Masjid Sultan. Time itu dia jual epok-epok. Nah, jadi setiap kali istrinya pergi, suaminya minta bayaran. Ya kan kamu naik taksi saya, kamu bisnis mana? Terus malam hari, dia telepon saya, dia mau bersama dengan saya, Ustaz. Saya minta bayaran, boleh nggak Ustaz? Parah juga, saya bilang. Makanya istri itu lebih pintar. Kalau diminta tolong aja. Jangan minta bayaran. Saya bilang, oh belum pernah berlaku di sini Bu, saya bilang. Saling bayar aja. Pernah tak minta dengan suaminya bayar? Pernah. Tapi istri ini suaminya yang minta. Betul-betul kurang asam juga suami ini. Yalah, diantar pergi ke ini, dicas. Meter taksinya dihidupkan. Padahal yang dibawa istrinya. Ini terlalu juga ini. Jadi akhirnya saya bilang dengan ibu itu, oh ini nggak bisa saya kasih hukum ini Bu, saya bilang. Baru pertama kali ini saya dengar, saya bilang. Bayangkan kalau semua suami seperti itu. Oh, parah. Nah, jadi berapa tadi? Yang pertama, waladun soleh. Yang kedua, sadaqatun jariyatun. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati tadi. Ilmunya bermanfaat. Adakah ilmu akhirat sahaja Ustadz? Tidak. Ilmu dunia pun boleh. Contohnya ibu-ibu pandai buat kue. Ajarkan orang buat kue. Kita meninggal, orang pun buat kue. Dia jual untuk menyara anak-anak dia. Dapat pahala juga. Itu dipanggil dengan ilmu, knowledge. Tapi ketika almarhum Habibie, ketika dia sudah mulai sakit, beliau kan terkenal dengan kepandaiannya membuat mereka kapal terbang. Ya, sekolah di Jerman dan seumpamanya. Pernah jadi presiden menggantikan Soeharto dulu. Ketika ditanya, ketika di akhir-akhir hayatmu ini sekarang Pak Habibie
Ilmu apa yang paling penting? Wah, kalau seandainya waktu itu bisa berputar, aku akan belajar ilmu agama. Karena nggak ada yang bisa menolong aku, walaupun aku pandai buat pesawat, nggak bisa. Nggak ada yang bisa menolong. Nah, ya. Tetapi kalau pesawat yang dibuat boleh bermanfaat bagi umat, dapat pahala juga. Tapi harus balance antara dunia dengan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu sebabnya dalam hidup kita ini, coba siapa cakap dengan saya, ada tak orang yang tak pernah ada bermasalah di dunia ini? Tak ada. 1.8 billion population manusia dekat dunia ini, satu pun tak ada yang tak pernah bersalah. Dan orang-orang yang pernah bersalah inilah yang bertaubat, yang masuk surga. Kalau yang tak merasa dirinya berdosa, dia tak masuk surga. Iblis, syaitan, dia tak merasa dirinya berdosa, makanya dia masuk neraka. Jadi kalau kita nih banyak noda dosa dan kita tak merasa diri kita bersalah berdosa, apa bezanya kita dengan syaitan? Betul tak? Jadi kalau kita merasa, itulah Allah pandang kita. Oh, ada hambaku merasa dirinya berdosa, dia beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Allah suka sekali bila ada hambanya yang bertaubat. Itu sebabnya bila kita ada masalah, kita kena buat perbandingan. Do you know perbandingan? Comparison. Perbandingan. Ustaz, saya sakit. Sakitmu apa? Kepala. Nah, yang sakit kepala ini pun buat perbandingan. Ada kawan saya bukan setakat kepala sakit, kakinya pun kena potong. So, mana lebih teruk? Sakit kepala ke kaki kena potong? Kaki kena potong. Yang sakit kaki pun mengatakan, kaki saya alhamdulillah masih ada satu. Kawan saya dua-duanya tak ada. Kakinya dua-duanya kena kencing manis, dipotong dua-duanya. Maknanya, mana lebih teruk? Yang kodong dua ke kodong satu? Kodong dua. Yang kodong dua pun mengatakan, alhamdulillah, at least aku masih bernapas. Kawan aku semalam dah pas weh. Nah, mana lebih teruk? Yang kodong dua-dua ke ataupun yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal. Jadi di Afrika, disebutkan dalam majalah Nadi yang dibuat oleh Majelis Ugama Islam Singapura, ada seorang ibu menangis saja. 1 minggu dia menang. Sekarang kita kata nah, besok kita kata ngis. Nangis saja. Tadi saya disuruh minum ya, saya minum saja. Sampai mana ceritanya? Itu yang saya suka mengajar dekat kelas ini. Semuanya perhatikan gitu. Sebab saya sengaja berhentikan dia menangis, jadi cepat ingat. Sebab ibu-ibu suka menangis. Tapi jauh lebih bagus menangis daripada tidak. Nanti kalau keluar air mata tuh, kan, itu boleh menyebabkan kita tenang. Ini berlaku di Arab Saudi tau. Ceritanya berlaku di Arab Saudi. Tahu tak cerita dia? Tak tahu. Masya Allah. Iyalah, saya pun belum cerita kan. Tapi sekarang ada 2 cerita nih. Di Arab Saudi ini ada pembantu rumah. Pembantu rumah ni dah lama sangat dia nak pergi Arab Saudi. Sekali visa dia keluar, dia pun pergilah ke Arab Saudi. Sekali sampai sana, dia pun pandailah buat masak nasi, tua. Pandai. Dia pandai. Tapi pembantu majikan dia ni sedikit bingung. Anak ini setiap selesai masak, nyuci, setrika, lama sangat di toilet. Udah? Dia lama sangat dekat toilet. Nah, tuan rumah dia ni
Dia kena kanser sudah stadium 4. Sudah tingkat 4 kan? Jadi kata majikan dia, hari-hari aku perhatikan engkau, kata dia. Bilang kau dah masak apa semua, kenapa engkau lama sangat dekat toilet? What the problem? Kita yakni. Macam itulah. Apa masalahnya? Barulah dia cerita. Nak tahu ceritanya tak? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Kita tunggu selepas iklan berikut ini. Ini kan iklan namanya. Jadi akhirnya kan? Belum. Dia kata, ibu, dia bolehlah bahasa Arab sikit. Dia kata, saya memang lama dekat toilet tu. Pasal, maaf saya keluarkan air susu saya, kata dia. Sebab kalau saya tak keluarkan, dia sakit. Sebab saya dekat Indonesia tu, lama sangat nunggu visa ni turun. Sekali visa ni turun, time saya sudah melahirkan. Terpaksa saya titip anak saya dengan nenek dia, saya pergi ke sini. Jadi saya ni masih dalam keadaan menyusu, kata dia. Jadi menangis nenek ni. Jadi akhirnya, maksudnya dia menangis tu, ya Allah, ada orang yang teruknya begini. Aku tak pernah lah mengalami penderitaan seperti ini. Jadi setiap kali dia menangis, macam ada ketenangan. Akhirnya nenek ini kata, okey, kontrak kamu berapa lama? 2 tahun. Gaji kamu 1 bulan berapa? Sekian. Okey, ini gajimu untuk 2 tahun. Kamu pulang, susukan anakmu. Saya lebihkan lagi. Ya, saya belikan kamu tiket. Pulang. Jadi selepas nenek ini pulang, pembantu rumah kita ni pulang dari di Surabaya ke mana? Ibu ini, nenek ini tiap malam nangis saja. Ya, maksudnya menangis tu, ada orang seperti itu, masih dalam keadaan menyusui ditinggalkan anaknya. Ajaib. 1 bulan dia nangis. Dia pergi ke hospital. Kanser dia 0. Kelebihan menangis dan kedua kelebihan bersedekah lah. Pasal dibagi pulang kan. Baru mungkin dalam 2 bulan. Akak itu kat situ. Dibawa balik suruh pulang. Jadi siapa yang ada sakit, kanser ke apa semua, nangislah banyak-banyak. Betul. Nangis ni boleh menyembuhkan. Pakai emo lah. Jadi yang di Afrika itu pula, dia nangis juga. Tapi ini dia menangis. Si anak dia yang ketabrak mobil. Mati. Dia menangis supaya anak dia ini mungkin diingat. Kan dia sangka kan. Kalau dia sudah menangis itu anaknya bisa hidup balik gitu loh. Akhirnya adalah seorang ustaz. Mungkin Ustaz Rahmani mungkin. Dia pun bertanya, ibu, kenapa nangis-nangis wae? Kata dia. Yo, piye iki aku nangis nih, kata dia. Kata ustaz ni, saya boleh, kenapa ibu menangis? Aku menangis nih, sebab anak aku dah meninggal, sudah 1 minggu. Ada anak ibu hidup, kembali, tak ada. Okey, saya boleh hidupkan anak ibu. Tapi dengan satu syarat. Anak ibu yang sudah meninggal 1 minggu itu, I can make he life again. Saya boleh buat dia hidup lagi. Bahagia sekali ibu ni. Okey, apa syaratnya? Syarat 1 aja. Ibu carikan saya lada hitam. Lada hitam aja. Ya, lada hitam.
Berangkat dia. Maksudnya lada hitam itu cari di rumah orang yang tak pernah ada masalah. Oke, kata dia. Cari rumah-rumah daripada hujung ke hujung ke hujung. Assalamualaikum, dilihatnya rumah. Banglo. Waalaikumsalam. Ada apa ibu? Saya mau minta lada hitam. Oh, ada. Tapi syaratnya, Tuan tak ada masalah. Oh, salah. Ibu salah orang, kata dia. Ibu lihat banyak mobil nih, rumah ini sudah disita bank. Anak saya pun juga 2 minggu lepas meninggal, tak mampu nak bayar hutang. Nanti ini pun akan disita, kata dia. Hah? Kata ibu tuh. Artinya setiap rumah yang didatangi, ternyata masalah dia paling sedikit dibanding dengan orang lain. Anak dia meninggal tuh biasalah. Akhirnya baru dia berjumpa dengan Ustadz tuh. Oke, Ustadz, saya sudah temukan jawabannya, kata dia. Ya, memanglah anak saya tak boleh hidup. Tapi memang ramai orang yang punya masalah lebih berat daripada saya. Hanya dia tenanglah. Itu sebabnya bila kita ada masalah, kita compare masalah kita dengan orang lain. Gitu. Mana ada orang tak ada masalah? Yang kita lahirin aja sudah masalah. Nah, itu sebabnya nanti saya nak rubah itu pengadilan. Motto dia, pegadian, menyelesaikan masalah, tanpa masalah. Sepatutnya dia harus tukar, pegadian, menyelesaikan masalah dengan problem. Mana ada, dah pinjam terus ada masalah. Alamak, bunga dia lain lagi. Dah berbunga Ustaz, buah dia lain lagi. Bayar aja. Memanglah digadekan cincin apa semua, tapi ditaksirkan harganya berapa. Kalau cincin tuh harga dia $1,000. Nanti dikasih kita dalam 800. Tiap bulan dibayar pajak. Sewa. 2 bulan lagi tak boleh bayar, diambil lah. Mana ada, kan? Ini kalau boleh tak payah berhutang lah. Berhutang ni hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia. Bila kita meninggal dunia tak selesai masalah kita kalau tak selesai hutang. Yang kedua, hutang dengan Allah. Termasuk fidyah. Nah, ini nak masuk puasa ni siapa yang ada hutang fidyah bayarlah. Yalah, puasa 5 hari ke puasa lah. Qadha. Alamak, tak boleh qadha lah Ustaz. Bayar fidyahnya 1 hari $2. Boleh nak bayar kat Indonesia pun boleh. Kasih orang-orang fakir miskin. Sebab bila tak bayar fidyahnya nanti berganda dia. Berganda. Katakanlah 2020. Sepatutnya 2021 kena bayar dulu fidyahnya. Kalau tak nak bayar, kalau sampai 5 tahun nanti kali 2 lah. 1 hari 2. 2 kali 5 lah. Banyak kena bayar. Tapi kalau misal kita dah bayar fidyah hari ini, 5 tahun baru dibayar, tak payah bayar fidyah lagi. Pasal sudah bayar $2. Tinggal qadha je lah. Alamak Ustaz, tak boleh qadha lah, saya sakit. Sakit siapa yang suruh puasa? Tak payahlah. Jadi kalau sakit tak payah puasa. Justru bila kita sakit, dokter kata tak payah puasa, kita puasa juga. Dosa kita puasa. Tak boleh. Gastrik ke, tapi janganlah memandai-mandai. Kenapa tak puasa? Gastrik. Jadi 3 ya. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, anak soleh. Kedua, sedekah jariah. Ketiga, ilmu yang bermanfaat baginya. Nah, sudah habislah. Nanti kalau saya dipanggil lagi, mungkin kita akan bahas 7 golongan mereka yang dapat naungan di padang mahsyar. Iklannya nantilah setelah pas saya bertugas. Oke, sudah habis. Time pun sudah habis. Ada pertanyaan?
Dekat kelas ini tak ramai orang bertanya, semuanya dah pandai alhamdulillah. Ataupun takut nanti Ustaz tak boleh jawab. Ada orang tanya dia cakap kalau datang bulan dia tak baca Quran boleh tak boleh. Ada orang tanya ke kakak tanya ataupun orang tanya? Oh, kenapa dia tak langsung tanya saya? Nah jawab sekarang kan nanti Bu nih. Udah habis waktunya nih. Oke Ustaz, saya nih maaf cakap datang bulan. Saya nak baca Quran boleh ke tak boleh? Boleh. Cari Quran yang ada maknanya. Jadi lebih banyak Romanized-nya daripada huruf Arabnya. Boleh pegang. Kalau Quran yang tak ada maknanya itu tak boleh dipegang. Pasal kita tak ada wudhu. Syaratnya pegang Quran tu mesti kena ada wudhu. Habis susah handphone saya sudah ada download 30 juzuk Al-Quran. Boleh. Buka aja Quran. Nah. Macam ni kan Quran. Al-Quran Latin. Nah, tinggal buka. Al-Baqarah. Bila buka Al-Baqarah, tak boleh buka. Dia malu agaknya. Boleh. Nah, kan ini maknanya banyak kan? Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini lebih banyak Romanized-nya daripada ayat. Jadi boleh. Kalau misal kata ini, ya. Kalau misal kata ini tak ada Romanized-nya, ya, jadilah dia ini Quran walaupun di handphone. Tak boleh kita pegang. Tapi bila kita tutup, dia jadi handphone lah. Bila kita buka peranti dia, jadilah dia Quran. Ya, jadi carilah. Ini download dekat sini. Tulis Quran aja, nanti download. Ada yang maknanya ada. Boleh? Ada yang lain? Ini saya sambung kontrak Singtel. Boleh, no problem. Ada lagi? Kalau tak ada, ikan cepat, ikan gabus. Lagi cepat, lagi bagus. Baiklah, kita tutup pertemuan kita. Kalau ada salah silap, itu murni dari saya. Tolong maafkan. Jadi minggu depan, insya Allah kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Kita akan tarawih mungkin hari Jumat. Hari Jumat, berarti kita puasanya start hari Sabtu. Apa dia? Ahad puasa. Tarawih. Mungkinlah. Ya kan saya bukan Majelis Agama Islam Singapura yang menentukan. Kita dengarlah nanti waktu besok puasa kan dia umumkan. Telah memandangkan bulan telah terbit daripada ufuk barat, kita besok berpuasa. Itu hak mereka, bukan saya. Saya boleh teropong aja. Tapi tak boleh menentukan. Kalau tarawih masih booking. Tapi masih sudah banyak boleh masuk sekarang. Sekarang tak ada jarak-jarak dah. Alhamdulillah lah. Baiklah, yang betul datang daripada Allah, salah silap daripada saya pribadi. Wa na'fa minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.